saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kabar kita semua pasti dalam keadaan baik, saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan masih tetap izinkan kita semua untuk beribadah walaupun secara online, saudara. Saya percaya dan tidak akan pernah berhenti berkata bahwa berkat, sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan ketika waktu kita ibadah secara offline maupun online itu tetap sama, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya kami boleh tetap Kau izinkan kami untuk beribadah walaupun kami beribadah secara online, tapi berkat, sukacita, damai sejahtera dalam berkat-berkat yang lain tetap Kau berikan berkat yang sama, Tuhan. Tuhan, terima kasih saat ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, tentang bekerja, Tuhan. Kami mau belajar, biarlah bekerja itu merupakan sarana untuk memaksimalkan potensi Engkau, Tuhan, yaitu potensi ilahi, sehingga ketika kami bekerja, kami boleh menyatakan dan menunjukkan bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berikan kami pewahyuan hikmat, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami lihat, semua itu berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, Alkitab atau firman Allah merupakan pedoman bagi setiap orang percaya yang setuju katakan amin, dan merupakan sumber jawaban dalam setiap persoalan masalah. Bukan hanya setiap persoalan masalah merupakan sumber jawaban untuk mendapatkan pasangan hidup, pekerjaan, dan lain sebagainya, saudara yang dikasih. Alkitab, firman Allah merupakan jawaban, saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup memberikan jawaban dan jalan keluar buat saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi pagi siang hari ini kita boleh belajar tentang bagaimana bekerja sebagai sarana untuk memaksimalkan potensi lain. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bekerja adalah budaya dalam kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa Bapa di surga, Bapa kita adalah Allah yang suka bekerja. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau Bapaknya suka bekerja, bagaimana dengan anaknya, saudara? Saya percaya ketika Bapaknya rajin bekerja, tekun, ulet dalam hal apapun yang khususnya bekerja, anaknya malas-malasan, pasti berbeda jauh, berbeda sekali dengan sifat dari bapaknya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus selama di dunia selalu bekerja. Bahkan Tuhan Yesus menyelesaikan semua pekerjaannya. Jadi memulai dengan baik, mengakhiri juga dengan baik. Mari kita contoh teladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dengan memulai pelayanan selama di bumi dengan baik dan mengakhiri pekerjaannya juga, pekerjaan-pelayanan juga dengan baik. Saya percaya kita semua mempunyai keinginan tekad seperti
apa yang Tuhan sudah berikan contoh, saudara. Tidak kita waktu awalnya baik, awalnya semangat, di pertengahan kita udah mulai kendor, udah mulai malas-malasan, saudara. Sehingga kita tidak mengakhiri apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara selama di bumi ini. Saudara dikasih Tuhan Yesus, dan dengan itu pekerjaan Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus telah mempermuliakan Bapa di surga. Bagaimana juga dengan saudara dan saya, saudara dikasih Tuhan Yesus. Mari kita belajar tentang mempermuliakan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kata kemuliaan dalam bahasa Alkitab, dalam Alkitab dipakai yang pertama adalah kabot, bahasa Ibrani-nya perjanjian lama. Yang kedua kata doxa, bahasa Yunani dalam perjanjian baru, yaitu berbicara tentang kemuliaan. Jadi dua kata tersebut punya pengertian yang sama, yaitu bobot dan kualitas. Melalui bekerja kita menyatakan kualitas Tuhan yang kita sembah. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita nggak seperti orang dunia, cara bekerja waktu ada pimpinan, waktu ada atasan, kita bisa baik, bekerja dengan luar biasa. Tapi ketika tidak ada pimpinan atau tidak ada pengawas, kita mulai berubah kualitas kerjanya. Itu bukan tipe dari hidup orang percaya, saudara yang dikasih. Melalui pekerjaan saudara dan saya, orang akan melihat kemuliaan dan kualitas Tuhan kita. Ketika kita malas bekerja atau bekerja dengan asal-asalan, maka sesungguhnya, saudara garis bawahi, maka sesungguhnya kita sedang mempermalukan Tuhan kita. Ada 3 prinsip tentang bekerja, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, bekerja adalah atau bukan akibat kutuk, tetapi sarana untuk memaksimalkan potensi ilahi. Banyak orang menilai bekerja itu akibat kutuk, saudara. Itu tidak benar, saudara. Tapi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan tidak main-main, saudara, saya percaya bekerja itu merupakan sarana untuk memaksimalkan potensi ilahi. Ada dalam firman Tuhan di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk, garis bawahi saudara, mengusahakan dan memelihara taman itu. Sejak pertama bumi diciptakan dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah memerintahkan untuk Adam memelihara dan merawat, mengelola Taman Eden. Jadi Tuhan sudah memang mendesain ciptaannya untuk bekerja, mengusahakan, merawat dan mengelola. Dahsyat, sudah. Jadi kita harus tahu bahwa kesukaan merupakan dari Bapa kita adalah bekerja, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jelas buat kita bahwa bekerja adalah hakikat manusia dari sejak awal. Mengapa Tuhan mau manusia bekerja? Karena Tuhan menciptakan. Ingat, karena Tuhan menciptakan manusia, saudara dan saya, dengan potensi, banyak potensi yang ada dalam hidup setiap ciptaannya, saudara. Khususnya manusia, saudara. Dia mau potensi yang diberikannya atau Tuhan berikan itu dimaksimalkan untuk menghasilkan yang terbaik dari bumi ini, saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus, ketika seluruh potensi dikembangkan menjadi maksimal, saudara, karena melalui bekerja dia menyatakan potensi-potensi ilahi yang ada dalam kehidupannya. Jadi bekerja bukanlah akibat manusia jatuh ke dalam dosa, melainkan untuk memaksimalkan seluruh potensi yang telah diberikan Tuhan dalam diri manusia, diri saudara dan saya.
Itu sebabnya Tuhan sangat membenci orang malas. Tuhan sangat membenci kemalasan. Orang yang malas, ingat, sedang menghina dan tidak menghargai potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam diri manusia. Saudara, ini betapa menyedihkan, saudara. Betapa menyedihkan tipe orang seperti ini, saudara. Pasal 6 ayat 6-11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang kedua. Ingat saudara, bekerja adalah ibadah kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau begitu, berarti ketika kita bekerja, kita sedang melakukan sesuatu kepada Tuhan, dan itu berarti bekerja adalah ibadah kepada Tuhan, saudara. Tapi dengan catatan, saudara, bekerja dengan segenap hati, bukan bekerja ada motivasi, saudara. Bekerjanya dia melakukan pekerjaan tersebut dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Itulah yang dikatakan ibadah. Jadi melakukan sesuatu kepada Tuhan dan berarti bekerja adalah ibadah kepada Tuhan. Karena konsep ibadah adalah sesuatu yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan manusia, saudara, atau diri kita sendiri. Maka pastilah kita akan senantiasa melakukan yang benar dan yang terbaik. Kita akan gak melenceng. Tanda petik, kita tidak korupsi waktu, korupsi uang, dan lain sebagainya. Kenapa? Yang kita kerjakan seperti kepada Tuhan, seperti untuk Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah berbicara mengenai mujizat atau berkat. Saudara ini kasih Tuhan Yesus, mujizat atau berkat bukan tujuan. Melakukan cuma hanya, saya katakan hanya akibat, saudara. Ketika saudara itu melakukan menyenangkan hati Tuhan, dia adalah sumber mujizat, sumber berkat. Di Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk poin yang terakhir, itu poin yang ketiga, saudara. Bekerja adalah sarana untuk memperoleh berkat. Bekerja adalah sarana untuk memperoleh berkat Allah. Mari kita baca firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10-11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang ke-11, banyak orang yang tidak tertib hidupnya, dia nggak tertib. Waktu yang ada digunakan dengan percuma, dengan sia-sia, saudara. Yang lebih parah lagi, dia tidak bekerja, saudara. Wow, bingung kalau tidak bekerja, bagaimana Tuhan memberkati. Urusan yang nggak berguna dia kerjakan, saudara. Ya, contoh mungkin gosip, ngomongin orang dan lain sebagainya, saudara, yang tidak berguna. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingatkan, ingat, Tuhan selalu rindu, bukan hanya rindu, ingin memberkati saudara dan saya.
Bagaimana cara Tuhan ketika Tuhan mau memberkati saudara dan saya? Bagaimana Tuhan memberkati anak-anaknya? Saudara yang dikasih Tuhan. Sifat Allah yaitu selalu memberkati. Sifat Allah pasti dan selalu senang memberikan buat anak-anaknya, buat saudara dan saya. Salah satu sarana, puji Tuhan saudara, dahsyat Tuhan Yesus baik. Memang kita perlu berdoa, tetapi berdoa tanpa bekerja adalah sebuah bentuk manipulasi. Saudara yang dikasih Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 29, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Rabi, bila mana engkau tiba di sini? 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Apakah motivasi orang yang datang mencari Yesus? Orang tersebut mencari roti, saudara. 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Apakah yang dimaksud bekerja untuk makanan yang dapat binasa? Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan yang dapat binasa, bekerja dengan fokus hanya dengan roti atau berkat jasmani. Makanan yang hidup kekal, melakukan kehendak Dia, saudara. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Pekerjaan apakah yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan? 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya firman Tuhan disampaikan memberkati saudara-saudara semua. Mari saudara kita bersatu dalam doa, biar firman Tuhan bukan hanya jadi logos, melainkan jadi rema dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita dengar firman, kita baca firman, kita renungkan firman, maka Tuhan akan membukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru, sehingga firman itu menjadi kekuatan untuk kita boleh berjalan senantiasa sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, bahwa kami tahu bahwa bekerja bukanlah kutuk, melainkan sarana untuk kami boleh menerima berkat, memaksimalkan potensi-potensi ilahi yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar senantiasa bekerja bukan untuk manusia atau untuk diri sendiri Tuhan, tapi kami mau bekerja, kami mau melakukannya seperti untuk Engkau Tuhan. Kami mau bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Saat ini Kau mau percaya berkat-berkat upah itu akan mengikuti kami yang bekerja, yang kami bekerja, yang kami lakukan Tuhan, seperti untuk Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar Rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari bersama-sama kita membacakan Mazmur pasal 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.